Assalamualaikum sobat sahabat tani dan kebun dimanapun berada Nusantara juga yang berada di luar negeri sana ya, yang selalu intens eh, mengikuti channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah mendukung para subscriber saya ya. Saya doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keberkahan serta umur yang panjang dan rezeki yang luas. Amin ya robbal alamin. Para sobat dan sahabat tani dimanapun berada ya, bagaimana cara menanam sayur hidroponik di kolam ya. Saya akan bahas dulu ya, bahwa tidak serta merta tanaman air Kiambang atau Azolla yang dibuat media tanam oleh saya ini bisa tumbuh ya. Pertama ada standarisasi kedalaman air kolam ya. Nah, kedalaman air kolam itu minimal ya, minimalnya 60 ya para sahabat ya. Nah, ini udah saya kurangi 10 cm ya para sahabat ya, karena diatur ya. Ini di kolam ketiga ya para sobat ya. Nanti akan saya perlihatkan kolam ke-1, kedua, ketiga, dan banyak kolam yang akan saya tanam. Nah, segini para sobat ya. Nah, ini sekitar 60 atau 70 ya. Nah, nah, karena ada perbedaan ya para sobat ya, supaya menumbuhkan fitoplankton, kemudian yang lainnya. Nah, karena ketika air itu di air kolam kena terik paparan sinar matahari, nah ada penerapan panas para sobat ya. Ini sekitar 10 atau 15 cm itu di permukaan air itu panas karena menerima paparan sinar matahari. Kemudian yang sisanya ke bawah itu dingin. Nah, sedangkan di bawah di lumpur itu terjadi kehidupan ya, macam lumut ya. Kemudian tumbuh fitoplankton ya. Kemudian tumbuh udang remik. Nah, karena perbedaan antara suhu panas dan dingin, kemudian juga ada tekanan di dalam tanah untuk membawa endapan-endapan yang ada di lumpur, maka tumbuhlah fitoplankton atau tumbuhan-tumbuhan air, juga udang-udang remik. Karena kelebihan daripada Azolla ini ya, satu, menghasilkan udang-udang remik yang menjadi pakan air ya. Kemudian pertumbuhannya ya, kalau sudah subur ini per 1 meter itu bisa menghasilkan sekitar 2 atau 3 kilo para sobat ya. Jadi kalau kita biarkan, dia akan menumpuk ya. Dan kalau sudah tua ya, dia mati turun lagi ke bawah, kemudian nanti ada tekanan, dia akan bergelembung ke atas ya. Nah, bergelembung ke atas sehingga menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa para sobat dan sahabat ya, sehingga pertumbuhannya cukup cepat ya. Kemudian airnya itu di bawahnya kalau sudah tumbuh itu menjadi dingin ya, dingin, di atas panas, di bawah dingin ya. Nah, ini kalau kita ukur ya pH-nya sekitar ya 23 atau 24 ya para sobat ya. Kalau para sobat punya alat pengukur pH atau TBS ya. Nah, kemudian standar
eh, pertumbuhannya kalau kita menjadikan media tanam itu minimal ada ketebalan 2 atau 5 mili ya, sehingga apa, benih kangkung ya ini ketika kita tanam dia akan masuk ya sekitar 5 cm ya ke bawah tuh. Karena apa? Air itu memiliki daya tekan. Kemudian azolla ini atau kiambang ya, ini sebagai media tanamnya para sobat dan sahabat ya. Jadi kita berpikir bagaimana merekayasa alam ini bisa di air kita bisa menanam sayuran. Sampai saya berpikir kan kalau hidroponik itu biayanya mahal para sobat dan sahabat ya. Satu harus ada paralon, kemudian harus dikerjakan ya. Harus ada bor, ada alat pelubang, ada listrik. Nah, sedangkan kita ini di alam kan ya. Tuh, kemudian harus ada sumber listrik, kemudian ada pompa, kemudian ada selang, kemudian 24 jam kita mengeluarkan loss cost biaya, artinya untuk mensirkulasikan. Kemudian dikasih abemik ya, sebab tanpa abemik itu tidak akan tumbuh ya. Nah, tapi di sini ini sudah tersedia ya. Jadi kita siasati bagaimana merekayasa alam ini atau air ini menghasilkan nutrisi-nutrisi yang benar-benar subur dan bisa menjadikan media tanam gitu kan ya para sobat ya. Nah kemudian ya tentu kelebihannya satu ya, ini perawatannya ringan ya, artinya apa, kita nggak nyiram gitu kan ya, kita nggak nyiram gitu kan. Kemudian pertumbuhannya cepat, hijaunya juga berbeda ya. Kemudian intinya apa, tidak terkontaminasi ya dengan zat aktif lainnya atau zat kimia ya, karena kita berpikir yang kita makan itu aman, terhindar dari kimia. Karena kalau kita makan tanpa sadar ya terjadi penumpukan kimia, akhirnya jadi penyakit juga ya para sobat ya. Bukan saya kimia ya, tapi saya berpikir saya akan kembalikan ke alam gitu kan ya para sobat ya. Baik ya para sobat dan sahabat ya, cara menanamnya itu bagaimana ya. Nah, cara menanamnya para sobat dan sahabat ya. Nah, ini kita ambil 2 atau 3 batang. Nah kemudian 2-3 batang ini kita seperti ini ya. Kemudian nanti kalau berdiri gini kan nggak mungkin ya, karena dia tetap aja akan jatuh kan ya tuh. Karena kalau di tanah juga kan harus diaruk ya. Nah kita akan tanam ya medianya ya. Nah ini yang akan saya tanam ya. Jadi kita si benih ini ya. Nah kalau dari pembibitannya masih ada tanahnya cukup berat, itu harus dibersihkan dulu para sobat ya, karena bisa tenggelam gitu kan ya. Oke ya. Nah ini jadi cara nanamnya nandur seperti nandur padi ya para sobat ya, seperti nandur padi ya. Jadi ambil seperti ini, kemudian nah kita jaraknya kalau pengen banyak ya per 5 cm, kalau padi kan per 20 cm ya. Nah seperti ini ya. Nah dia akan tertidur dulu ya para sobat ya, tertidur nanti beberapa jam
kemudian dia akan berdiri. Nah ini yang saya tanam kemarin nih, yang ini nih tanam kemarin ya. Nah kita akan lanjutkan ini di kolam ketiga ya para sobat dan sahabat ya. Nanti perawatannya gimana ya untuk menambah nutrisi supaya tanaman ini subur, cepat pertumbuhannya. Kemudian nanti perawatannya untuk apabila ada hama selain nutrisi untuk kesuburannya. Nah jadi caranya seperti ini ya para sobat ya. Nih, nah sehingga para sobat bisa memanfaatkan alam ini ya. Oke ya para sobat ya. Oke, nah para sobat dan sahabat ya. Nah para sobat dan sahabat, ini perlu diketahui ya bahwa di sini di bawahnya ada ikan ini, ikan gurame ya. Makanya kita kasih tidak full karena nanti kita kasih pembatas supaya ikan gurame itu bisa mengambil oksigen ke permukaan ya para sobat. Jadi ikan juga tersedia pakannya, kemudian tanaman ini tumbuh subur. Jadi sama-sama saling membutuhkan ya para sobat ya. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mungkin kalau buat saya ini penemuan yang pertama kali ya, setelah saya berpikir aduh, karena ada salah satu subscriber yang artinya komen, apakah mungkin, apakah mampu, apakah bisa ya membuat hidroponik tanpa media. Sehingga saya berpikir ya, nah para sobat dan sahabat ya, menumbuhkan ajolla ini ya itu prosesnya cukup panjang ya para sobat ya. Tidak bisa seminggu 2 minggu tumbuh ya gitu kan ya. Satu, standar kedalaman air, kemudian juga media yang bikin tumbuh sehingga tumbuh tanaman ini kalau sudah tumbuh ini para sobat ya, ini sulit para sobat ya, karena ini sebenarnya udah 1 tahun yang lalu tumbuh ya. Ini setiap dibersihkan semuanya habis, tumbuh lagi gitu kan ya. Artinya apa? Karena emang media airnya itu membawa nutrisi yang subur dan luar biasa para sobat dan sahabat ya. Nah nanti di lain kesempatan saya akan bahas bagaimana cara menumbuhkan media ajolla ini ya para sobat ya. Nah ini kelebihannya, selain pakai media tanam, kalau buat saya mungkin ini penemuan yang pertama menjadikan media tanam hidroponik ya. Kemudian juga untuk pakan ikan ternak seperti jernila atau gurame ya. Nah ini cukup 1 minggu sekali ya. Kemudian untuk nambah nutrisinya supaya cepat besar, bisa dicampur dengan ini apa, singkong ya para sobat ya. Singkong yang kering kemudian digiling ya, atau gaplek ya. Oke ya para sobat ya, itu pertumbuhannya luar biasa ya para sobat ya. Nah jadi seperti ini ya para sobat ya. Nah ini ya, nah ini tertidur dulu begini ya, ini jarak 45 cm ya, sehingga tumbuhnya nanti seperti ini ya para sobat dan sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat jangan lupa ya subscribe ya dengan channelnya Mr. US berbagi ya. Kita akan lihat
Ini di kolam ketiga ya. Nah ini kolam yang kedua nih ya. Ini udah usia 3 hari para sobat ya. Nah ini ya. Nah ini ya udah mulai. Nah kemudian ini yang sudah usia 1 minggu ya para sobat dan sahabat ya. Tuh lihat ya. Jadi hijaunya berbeda ya. Nah maksudnya ini kenapa ini kita tahan ya, semacam pematang ya, karena nanti untuk memberikan si rongga paparan sinar matahari ya. Karena kalau nanti sudah seperti ini ajolannya nggak tumbuh ya para sobat ya, gitu kan ya, karena dia tumbuhnya dikit gitu kan. Nah maka di sini supaya memberi daya dorong ke samping kiri samping kanan, kemudian kalau kita bersihkan supaya ikan ini bisa mengambil oksigen ke permukaan air ya. Jadi ada dua keuntungan ya. Ini di bawahnya ikan, di atasnya sayuran. Nah ini ya. Nah ini pembenihannya para sobat dan sahabat ya. Nih pembenihannya ya, seperti itu ya para sobat ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.